Oke, dalam jual beli, ya, makna jual beli ya di dalam prinsip eh, fikih muamalah, ya'ta'u sil'atin lil mushtari wa akhdhi thamaniha minhu. Ini kalau secara prinsip ya, secara prinsip bahwa jual beli itu adalah memberikan barang kepada pembeli dan mengambil nilai harganya daripadanya. Jadi ini kalau jual beli secara bahasa. Namun yang terkait dengan istilah ini adalah mubadalatu malin bimalin li gharadit tamalluk. Ya, pertukaran harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan. Jadi harta kita tukar dengan harta dan pertukaran itu memiliki maksud adanya kepemilikan. Ya. Oke, sebentar. Oke ya. Hukum jual beli jelas ya, tadi sudah sampaikan juga secara umum ya, hukumnya adalah boleh ya hukum ini. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika membolehkan jual beli untuk memberikan alternatif keharaman riba. Riba diharamkan untuk mengambil keuntungan, tapi kita boleh mengambil keuntungan dari jual beli. Ini salah satu di antara dalil Al-Qur'an. Dari sunnahnya jelas ya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang jual beli itu diberikan kewenangan untuk khiyar, yaitu memilih malam yatafarraqa selama keduanya belum berpisah. Jadi ini juga menjadi dalil kebolehannya melakukan transaksi jual beli, lalu kemudian juga keleluasaan ya untuk memilih ya antara melanjutkan atau tidak ya, selama mereka masih dalam satu majelis. Berarti kalau mereka sudah terlepas ya dari majelis, maka tidak ada lagi keterikatan. Jadi keterikatan sehingga dia boleh untuk memberikan kewenangan orang lain kalau ingin melakukan transaksi yang baru. Tapi kalau masih dalam satu majelis, ini tidak diperkenankan untuk memberikan kesempatan orang lain selama dia masih terikat transaksi dengan orang yang sebelumnya. Nah, maka namanya khiyar dalam majelis ya. Rukunnya secara umumnya ini, rukunnya 3 ya. Rukun dalam jual beli itu yaitu al-aqidan, 2 orang yang akad. Ini penjual dan pembeli. Kemudian maqud alaih, yaitu objek yang diakadkan. Objeknya berupa apa? Berupa harga dan berupa barang. Ini harganya dan barangnya disepakati. Ini rukun. Kemudian ada sighot akadnya. Sighot yaitu satu ya ungkapan atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan keduanya untuk melepas dan juga menerima. Nah, namanya sighot ya. Sighot itu ya bentuk akadnya, bentuk akad. Jadi secara umum inilah rukun. Maka kalau ada salah satu di antara rukun ini yang terlewat, maka hukum bisa berubah ya. Ini akan menjadi fasid ya, yaitu tidak sesuai dengan rukun-rukunnya. Nah, sighot ini atau bentuk yang menunjukkan menerima maupun juga memberi ya, melepaskan, ini bisa dalam bentuk ucapan tadi ya, ucapan. Sighotnya bisa qauliyah berupa ijab dan qabul. Ijab itu adalah ucapan kita untuk melepaskan barang yang hendak kita jual. Qabul ini penerimaan terhadap barang yang hendak kita beli, maupun juga bisa saja berupa perbuatan. Jadi ternyata di dalam prinsip fikih muamalah kita diberikan keleluasaan. Walaupun tidak berkata-kata, tetapi menunjukkan perbuatan menerima atau melepaskan, maka hukumnya sama dengan kata-kata.
Nah, ini yang banyak sekali kita laksanakan ya hari ini. Rata-rata kita kalau masuk ke supermarket, ya sudah tidak ada kata-kata, kita tahu harganya berapa, lalu kita serahkan di kasir, kasir kemudian memberikan kepada kita kelebihan, kalau misalkan ada kelebihan, atau langsung dia diterima kalau uangnya uang pas. Nah ini kita sebut dengan bai'ul mu'atoh namanya. Mu'atoh itu kita langsung sirotnya bentuk ucapan atau ungkapan yang menunjukkan bahwa kita menerima dan kita memberi itu bukan kata-kata, tapi langsung perbuatan. Maka hukumnya juga boleh. Sirot ini apakah berupa ucapan atau berupa perkataan atau berupa perbuatan ini diperbolehkan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Dalam jual beli itu kadang ini pada umumnya ini ya. Pada umumnya tukar uang dengan barang. Nah, ini pada umumnya. Jadi tukar uang dengan barang. Ada juga tukar barang dengan barang. Namanya muqayadah. Jadi baik muqayadah. Nah, kalau yang umumnya ini uang dengan barang. Kalau ini barang dengan barang, namanya bai'ul muqayadah. Kalau dalam bahasa lainnya jual beli barter, barang dengan barang. 1 kilo beras ditukar dengan setengah kilo gula misalkan. Nah, itu kan barang dengan barang. Bolehkah? Boleh. Ada juga pertukaran uang dengan uang. Namanya sorf. Ya, namanya sorf. Maka ini juga bentuk-bentuk dalam jual beli. Bisa uang dengan barang, ini umumnya jual beli. Bisa barang dengan barang, muqayadah. Bisa juga uang dengan uang. Ini namanya sorf ya, di dalam Islam. Nah, terkait dengan waktu penerimaan. Nah ini, waktu penerimaan ada kalanya sifatnya apa? Langsung ya. Cash, namanya cash. Ini ragam yang pertama. Jadi antara barang dan juga harga itu kontan. Ini umumnya jual beli. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Jadi harga dan barang kontan. Ya umumnya kita ketika jual beli barang, makanan dan sebagainya, ini kan model yang pertama. Bisa juga uangnya kontan tapi barangnya nanti. Nah, jadi ini yang tadi seringkali disebut dengan bai'us salam, dan ini prakteknya sekarang ini online itu. Jadi jual beli secara online itu menggunakan akad namanya bai' salam, yaitu akad jual beli pesan memesan. Jadi uangnya kontan, lalu kemudian barangnya datang kemudian. Hukumnya apa? Boleh. Jadi tidak masalah. Asal dengan syarat-syarat nanti betul-betul jelas speknya, disepakati berapa harganya, kemudian bentuknya seperti apa. Maka ini juga diperbolehkan. Ada juga yang lain ini. Jadi barangnya kontan, tapi harganya cicilan. Harganya cicilan. Nah ini disebut dengan bai'ut taqsid. Hukumnya boleh. Kredit, pakai kredit ya. Barangnya kontan. Beli TV. Barangnya langsung diterima. Tapi pembayarannya 2-3 kali. Nah, ini namanya bai'ut taqsid. Apa hukumnya? Boleh. Jadi hukumnya boleh. Nah yang terlarang, yang haram itu masing-masing keduanya tidak kontan. Ya, masing-masing keduanya tidak kontan. Pembayarannya kredit, lalu kemudian barangnya juga tidak ada. Makanya tidak boleh. Namanya bai'ul kali bil kali. Bai'ud dain bid dain. Jadi maka harus ada salah satu yang kontan. Apakah yang kontan harganya dibayar di depan, baru barangnya nanti nyusul, ini bai'us salam. Atau kemudian uangnya kredit, ya pembayaran kredit, ini kan berarti kan nggak kontan.
kemudian barangnya kontan, maka tidak ada masalah. Yang terlarang itu kalau sama-sama barangnya tidak langsung, pembayarannya secara kredit, maka sama-sama pakai utang. Jadi, maka ini yang terlarang. Bai'ud daini bid-dain namanya. Yaitu jual beli utang dengan utang. Ini hukumnya terlarang. Paham ya? Jadi ini yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jadi kalau kita online misalkan, alternatifnya satu saja. Barang harus, kalau barangnya pastinya kan tidak kontan. Jadi dia perlu 2-3 hari. Maka pembayarannya harus cash. Jadi pembayarannya harus cash. Tapi kalau misalkan pembayaran secara kredit, barangnya pun juga tidak secara langsung, maka ini khawatir masuk ke dalam bai'ud daini bid-dain. Jual beli dengan utang. Oke ya. Bisa dipahami ya. Ini dari sisi waktu penerimaan. Ada juga dari sisi caranya. Cara menentukan harga. Jadi jual beli itu macam-macam. Ada jual beli dari sisi objeknya tadi dan alat tukarnya. Ada juga dari sisi kapan waktu penerimaannya. Nah juga ada dari sisi dilihat penetapan harga. Ada yang disebut dengan bai'ul musawamah. Apa? Bai'ul musawamah. Di mana bai'ul musawamah ini penjual tidak menyebutkan modalnya. Penjual tidak menetapkan modalnya. Nah, ini umumnya kita kalau jual beli. Berapa harganya Pak ini? Oh 50.000. Dia tidak membuka. Dia belinya mungkin 30.000, 10.000, 20.000, untunglah untuk untungnya dia. Ini namanya bai'ul musawamah. Jadi bai atau jual beli di mana modal tidak disebutkan. Dia langsung menyebutkan harga jual. Ada juga namanya bai'ul amanah. Bai'ul amanah di mana seorang penjual itu menyebutkan modalnya lalu meletakkan harganya. Saya beli barang ini 50.000. Saya jual ke Bapak 70.000. Nah, ini namanya bai'ul amanah. Ya, bai' amanah boleh. Ya, namanya kan jual beli. Dia ketika menjual atau membelinya mungkin perlu pengorbanan, perlu waktu, perlu tenaga, perlu bensin, kan. Nah itu kan perlu dihargai semua itu. Boleh jadi menyebutkan. Nah yang ketiga disebut dengan bai'ul muzayadah. Apa? Bai'ul muzayadah. Ya. Di mana orang menjual tanpa menetapkan harga tertentu. Jadi tanpa menentukan harga tertentu. Ini namanya biasanya jual beli lelang. Namanya bai'ul muzayadah. Tidak menentukan berapa harga tertentu. Jadi misalkan siapa yang paling besar membeli, maka dia yang akan mendapatkan barangnya itu. Nah, biasanya ini kalau dalam event-event tertentu ya, penggalangan dana, misalkan dia jual motornya, ada yang 30 juta, kemudian naik lagi 40 juta, ada lagi yang lebih tinggi 50 juta. Nah ini namanya bai'ul muzayadah, yaitu ketika menjual tidak menetapkan harga secara khusus ya, untuk memotivasi yang lain agar memberi harga yang paling tinggi. Oke ya, ini bentuk atau ragam jual beli dari sisi penetapan harga. Nah, bai'ul musawamah ini terbagi menjadi 3 juga. Jadi ini ya. Ya, mohon maaf ya. Ini jadi bai' al-amanah ya. Bai' al-amanah. Kalau secara hukum tadi jual beli itu asalnya adalah bai'ul musawamah. Di mana seseorang tidak
menetapkan atau tidak membuka modal asalnya. Lalu dia ketika menjual langsung menetapkan harganya. Ini pada umumnya. Nah, yang kedua tadi kan ada bai'ul amanah. Bai'ul amanah ini menetapkan harga belinya, modalnya berapa, lalu dia secara langsung menetapkan harga. Saya beli 50.000, saya jual ke Bapak 70.000. Nah, ini namanya bai'ul amanah namanya. Bai'ul amanah. Nah, ini ada 3. Ada namanya bai' murabahah. Nah, ini yang banyak dipraktekkan di perbankan syariah. Yang pertama apa? Bai'ul murabahah. Apa itu bai' murabahah? Seorang penjual menetapkan harga tambahan dari modalnya. Ini bai'ul murabahah. Jadi seorang penjual itu langsung menetapkan harga. Saya beli rumah ini 50 juta. Saya pengen untung 10 juta, saya jual ke Bapak 60 juta. Nah, itu namanya bai'ul murabahah. Sang penjual terbuka menyebutkan harganya atau modalnya, ditambahkan berapa keuntungan yang ingin dia dapatkan. Ini namanya bai'ul murabahah. Ada juga namanya bai'ul wad'iyah. Wad'iyah ya. Bai'ul wad'iyah. Ya, di mana seorang penjual itu memberikan harga di bawah harga modalnya. Modal jualnya itu 50.000. Saya ini sebenarnya jual atau beli 50.000. Tapi oke lah, enggak apalah. Saya jual 40.000 lah. Nah, begitu. Itu namanya kan orang itu menetapkan harga di bawah modal. Bolehkah? Boleh. Kan itu barang-barang kita kan. Nah, barang-barang kita. Kita beri dia diskon misalkan. Nah, itu namanya bai'ul wadhi'ah. Jadi ada murabahah, kita tetapkan keuntungan yang ingin kita dapatkan dari modal kita, atau yang sebaliknya wadhi'ah, kita memberikan diskon dari modal asal. Ada juga bai' tauliyah namanya. Namanya bai' tauliyah, yaitu menjual barang sesuai dengan harga modalnya. Jadi kita nggak ngambil untung sama sekali. Modalnya 20.000, kita jual 20.000. Nah, boleh, nggak ada masalah. Maka ini adalah keleluasaan, ya, kemudahan kita di dalam prinsip jual beli. Nah, kira-kira syaratnya ini ada 7 ini ya. Syarat sahnya jual beli itu harus ada keridhaan, harus ada keahlian. Maksudnya keahlian itu apa? Dia termasuk orang yang layak, ahli di situ, yang layak untuk melakukan transaksi. Ada keahliannya. Berarti yang tidak punya keahlian untuk transaksi, maka hukumnya dilarang. Anak kecil, orang gila, ya misalkan ya. Ini kan orang tidak memiliki kelayakan itu nggak ada. Maka hukum jual belinya tidak sah. Harus kepemilikan. Ya, nggak boleh jual barang orang. Ya. Harus ada nilai manfaatnya. Nah, nilai manfaat. Sehingga barang-barang yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang berbau dosa, maka hukumnya batal. Oke ya, harus ada manfaatnya. Jadi, tapi kalau barang yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang bernilai dosa, jelas haram. Minuman keras, misalkan jual beli alat-alat judi misalkan, nah ini nggak boleh semua. Yang kelima, dapat diserah terimakan, ya, diserah terimakan barang itu. Ya, sebab kalau nggak bisa diserah terimakan, apa gunanya kita untuk melakukan transaksi? Paham ya? Ya, jual beli ikan masih di laut, ya misalkan jual beli barang tapi masih di tangan orang, nggak bisa diserah terimakan kan? Diketahui waktu penyerahannya harus jelas.
karena menghindarkan gharar ya atau tipu daya. Diketahui kadarnya. Jadi kadarnya pun juga diketahui. Oke ya, ini di antara syarat-syaratnya. Sebab-sebab terlarang itu pertama maisir. Apa itu maisir? Tanpa akad melalui permainan. Maisir itu. Jadi maisir itu yang ada unsur perjudian. Itu namanya maisir. Ya, ini sebab-sebab terlarang itu pokoknya kalau ada unsur permainannya yaitu tanpa akad yang jelas, karena permainan itu tidak bisa menjadi akad, gitu ya. Nah, tidak bisa menjadi akad. Ya. Tidak ada atau ada unsur horor. Apa itu horor? Memakai akad namun tidak jelas. Jadi ada unsur horor, pakai akad, tapi akadnya nggak jelas. Ini akad kredit ke, ini akad kontan ke, ini akad apa ini. Jadi akadnya ketika tidak jelas itu berarti di sana ada unsur horornya. Ada unsur riba, jelas tadi kemarin ya, riba ini tambahan yang menzolimi. Ada unsur kebatilan, ya, usaha-usaha maksiat, ya kebatilan ya. Jadi buka rumah bordir misalkan, tahu nggak rumah bordir? Pelacuran, atau misalkan jual minuman keras, atau jual game, misalkan buka game yang ada nilai perjudiannya, maka nggak boleh. Usaha-usaha yang berbau maksiat ini dilarang untuk ya dikerjakan. Ada juga bai'ul mudhar yang terpaksa. Jadi bai'ul mudhar namanya, harga yang dimainkan akibat eksploitasi. Ini bai'ul mudhar. Jadi kadang-kadang orang memainkan harga ya semaunya dia. Jadi karena dia yang mungkin punya satu-satunya pasokan barang begitu, lalu kemudian dia tetapkan harga sendiri. Nah, ini ada unsur eksploitasi, ikroh, ya ini sama tadi, harga dimainkan dengan tekanan atau paksaan. Jadi kalau mutlor itu dimainkan karena eksploitasi, orang yang punya jaringan yang menguasai. Tapi juga ada ikroh, ini karena tekanan atau paksaan, dipaksa harus menjual seperti itu. Sini semuanya bentuk-bentuk jual beli yang terlarang ya. Ada ghaben. Apa itu ghaben? Over pricing. Tahu nggak over pricing, ada yang tahu apa? Ah, ada yang tahu apa over pricing? Halo, ini masih sama Bapak Anda ini? Masih, Pak. Nah, jadi kita jual melebihi dari harga umumnya. Umumnya misalkan barang itu cuma 20.000 kok. Kita ini jual sampai 300.000. Walaupun keuntungan boleh-boleh saja, tapi di sana itu ya kita zolimi lah, kasihanlah saudara kita. Jangan ambil harta itu yang harga yang melebihi dari rata-rata. Kan begitu kan? Woben. Ada najas. Namanya apa? Permainan harga melalui berpura-pura menawar. Ini sebab-sebab jual beli terlarang. Najas ya. Dia hanya menawar, ikut menawar, tapi sebenarnya menawarnya itu hanya untuk naikin harga. Dia sudah bersekongkol dengan pembeli. Oh ternyata orang ini beli 150.000. Padahal barang itu sebenarnya hanya 20.000. Akhirnya banyak pembeli yang tertipu gitu. Nah model seperti ini tidak akan berkah. Ya. Namanya bai' najas. Ada juga ihtikar, yaitu permainan harga dengan cara menimbun. Ini ihtikar. Ada ghish. Ya, ghish ini
menyembunyikan informasi tentang barang dan jasa. Nah, maksudnya apa? Jadi orang itu ada sebagian informasi tentang barang itu yang tidak kita buka. Ini motor sebenarnya udah berapa kali dijatuh, udah penyot mungkin, rangkanya udah tidak kuat misalkan. Nah itu namanya risk di situ. Kita nggak terbuka kita. Padahal sebenarnya itu barang lama. Nah, kita casing ya, kita buat poles biar kelihatan baru. Nah ini mestinya kita harus terbuka. Ini barang sudah lama, tahun sekian, kemudian pernah mengalami ini dan seterusnya. Nah, silakanlah. Kalau mau dengan harga saya kita transaksi, kalau enggak ya enggak. Nah, jadi itu namanya ada risk di situ ya, menyembunyikan informasi tentang apa? Tentang barang dan jasa. Nah, terakhir ada tadlis. Ini sebab-sebab ya, mengambil keuntungan dengan cara mencampur adukkan apa? Mencampur adukkan. Jadi ini yang kita sebut dengan risk ya. Jadi keuntungan dengan cara mencampur adukkan, tadlis, menutup tadlis itu. Sehingga orang nggak tahu. Ternyata ini campuran dari yang tidak baik. Berasnya katanya beras pulen begitu. Padahal udah dicampur dengan beras yang biasa. Nah, ini namanya ada tadlis di situ. Nah, kira-kira ini ya, sebab-sebab jual beli yang kemudian mendatangkan larangan di dalam Islam. Oke, coba Maisir ini dibaca Nurul Huda. Nah, dibaca. Semua, Maisir. semua bentuk perpindahan harta atau barang ataupun barang dari satu pihak kepada pihak lain tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan syariah. Namun perpindahan itu terjadi melalui permainan, seperti taruhan uang pada permainan kartu, pertandingan sepak bola, pacuan kuda, pacuan greyhound, dan seumpamanya. Mengapa dilarang? Karena 1. Permainan bukan cara untuk mendapatkan harta atau keuntungan. 2. Menghilangkan keredaan dan menimbulkan kebencian atau dendam. Yang ketiga, tidak sesuai dengan fitrah insani yang berakal dan disuruh bekerja untuk dunia dan akhirat. Baik, jelasnya tadi ya, penjelasan Maisir, perjudian. Dalam Islam itu, semua bentuk akad itu harus melalui perpindahan yang sah. Tadi kan, yang sah dengan berbagai macam bentuk. Tidak bisa melalui permainan. Kenapa permainan tidak boleh? Nah, ini. Jadi karena cara-cara permainan ini memungkinkan orang kehilangan keridhaan, lalu kemudian tidak sesuai dengan fitrah. Jadi bahkan cenderung biasanya perjudian itu menimbulkan kebencian, ya rata-rata orang marah ya. Karena kalah itu tadi kan. Makanya dalam prinsip Islam itu harus jelas, tegas begitu. Sungguh-sungguh dalam akadnya. Nggak bisa akad itu main-main begitu kan. Nah, orang Maisir itu begitu. Jadi perpindahan harta dengan cara permainan. Oke, gharar, Nurlipia. Dibaca. Ada Nurlipia? Ada Pak. Gharar sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional. Baik itu menyangkut barang, goods, harga, price, atau waktu pembayaran uang, penyerahan barang, time of delivery. Contohnya, jual beli mangga yang masih pentil dan berada di pohonnya, karena pihak pembeli tidak dapat memastikan berapa banyak buah mangga masak yang nanti berhasil dipanennya dan kapan buah-buah tersebut dapat dipanen. Juga masuk ke kolam pancing dengan membayar sejumlah uang tertentu yang tidak jelas peruntukannya. Apakah bayaran atas servis tempat atau juga untuk ikan yang berhasil ditangkap si pemancing. Oke, ya, jadi unsur gharar, kalau mana gharar itu ada tipu-tipuan intinya ya. Ada tipu-tipuan, tapi yang jelas adalah ketidakjelasan dan tidak dapat dijamin. Jadi horornya itu tidak bisa dijamin ada wujudnya atau tidak. Jadi, baik berupa harganya, baik berupa pembayarannya dan seterusnya. Maka ketika tidak jelas ini, ya dalam Islam itu menghindari kezaliman. Semakin
tidak jelas akan semakin zalim, sehingga kita harus ada kepastian begitu. Seperti apa bentuknya, seperti apa barang yang ingin kita beli dan sebagainya. Ini gharar ya. Oke, berikutnya adalah riba. Ini jelas ya riba ini. Fitri baca Fitri. Riba yaitu pertukaran sesama barang ribawi dengan kadar yang berbeda. Perbedaan itulah yang disebut riba. Akad pinjam-meminjam di mana si pemilik dana memberi syarat kepada si peminjam untuk membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamkan. Sehingga dengan cara ini, si pemilik dana dapat menangguh tambahan uang atas dana yang dipinjamkan tanpa harus bersusah payah berniaga untuk mendapat keuntungan atau bekerja untuk mendapatkan upah. Unsur pemerasan dan ketidakadilan sangat jelas dapat dilihat dan dirasakan dalam akad pinjam-meminjam ribawi ini. Oke, ini yang sudah kita bahas kemarin ya. Intinya adalah pertukaran sesama barang ribawi ya. Barang ribawi itu misalkan yang sudah disebutkan oleh Nabi, yang ada nilai takarannya, yang ada yang disebut oleh Nabi memiliki harga, memiliki nilai, ya, gandum dengan gandum, lalu kemudian beras dengan beras dan seterusnya. Maka kalau sama, ya, maka tidak boleh harus kontan dan tidak boleh kemudian secara cicilan. Jadi kalau sama dan cicilan maka ada riba di situ. Maksudnya 1 kilo beras dengan 1 kilo misalkan gula. 1 kilo beras dengan 1 kilo gula. Karena berbeda substansinya maka wajib kontan. Bolehkah? Boleh. Tapi kalau sama-sama beras sama beras maka harus sama nilai maupun juga harus kontan. Nah, ini kaitannya dengan masalah riba kemarin. Oke, ini juga termasuk sebab-sebab mengapa jual beli itu disebut dengan batil. Oke, coba dibaca. Siapa? Alan Mustaqim. Akad jual beli ataupun kemitraan untuk mendapatkan keuntungan ataupun penghasilan. Namun barang yang diperdagangkan ataupun proyek yang dikerjakan adalah jenis barang atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kemitraan untuk memproduksi narkotika yang dipasarkan untuk umum ataupun mendirikan usaha kasino atau cebaret tempat dansa dansi. Meskipun transaksi melengkapi semua rukun dan syarat, namun tetap dinyatakan tidak sah secara hukum dan agama. Disebut batil ini adalah ketika kita mendapatkan keuntungan penghasilan, namun barang atau proyek yang dikerjakan itu jenis barang dan kegiatan yang dilarang oleh syariat intinya. Jadi, yang dilarang oleh syariat karena ada berbau maksiat, ada berbau dosa, maka jelas ya ini dilarang dalam Islam. Oke, Ghaben. Nah, ini coba dibaca Saputra. Baca Saputra. Gaban adalah di mana si penjual memberikan tawaran harga di atas rata-rata harga pasar, market price, tanpa disadari oleh pihak pembeli. Gaban ada 2 jenis, yaitu gaban qalil negligible dan gaban fahish excessive. Gaban qalil adalah jenis perbedaan harga barang yang tidak terlalu jauh antara harga pasar dan harga penawaran dan masih dalam kategori yang dapat dimaklumi oleh pihak membeli. Gaban fahish adalah perbedaan harga penawaran dan harga pasar yang cukup jauh bedanya. Dr. Anas Azharka mengatakan 5% untuk barang keperluan harian, 10% untuk harga hewan ternak, dan 20% untuk harga properti, rumah dan bangunan. Oke, jadi di mana Ghaben ini ya untuk menghindarkan dari kezaliman terhadap saudaranya dengan memberikan harta atau harga di atas rata-rata. Maka sebagian ada yang beristihad ya. Beristihad maksimal lah kalau barang-barang keperluan harian itu ambillah 5%, 10% untuk hewan, 20% untuk properti misalkan, itu masih wajar.
Jadi, tapi kalau kemudian dicekik sama sekali, misalkan harga itu ditekan begitu rupa, sehingga untuk tujuannya kadang-kadang kan mematikan pasar kan begitu, untuk merugikan saudaranya, maka ini hukum muqabil ini tidak diperbolehkan. Najas, oke, Mutia. Di mana sekelompok orang bersepakat dan bertindak secara berpura-pura menawar barang di pasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar-menawar tersebut, sehingga orang ketiga ini akhirnya membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebenarnya. Larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu meminang seorang gadis yang telah dipinang saudaramu, dan jangan menawar barang dan yang sedang dalam penawaran saudaramu, dan janganlah kamu bertindak pura-pura menawar untuk menaikkan harga. Pura-pura untuk menawar tapi sebenarnya tidak ingin membeli. Biasanya kerjasama dengan penjual ini. Nah, maka ini termasuk di antara yang diharamkan. Oke, ada juga ikrah ini. Ini ikrah. Oke, Adinda, dibaca Adinda. Mana Adinda? Ya, Pak. Segala bentuk tekanan dan pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu sehingga menghapus komponen mutual free consent. Jenis pemaksaan dapat berupa ancaman fisik atau memanfaatkan keadaan seseorang yang sedang butuh atau the state of emergency. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dalam keadaan darurat, seseorang yang memiliki stok barang yang dibutuhkan orang banyak harus diperintahkan untuk menjualnya dengan harga pasar. Jika dia enggan melakukannya, pihak berkuasa dapat memaksanya untuk melakukan hal tersebut demi menyelamatkan nyawa orang banyak. Jadi ikrah ini ya, ikrah yang menghilangkan suka sama suka ya. Dalam Islam itu tidak boleh kita terpaksa. Ya, terpaksa itu tidak boleh. Karena ini tentu akan menzolimi ya. Kita ini kan jual beli itu berdasarkan asas kebutuhan kita. Ketika kita melakukan itu, kemudian kita membelinya, begitu kan? Maka kalau kemudian ada unsur paksaan, ancaman dan sebagainya, maka ini termasuk di antara jenis ya, yang akan menjadikan rusaknya ya akad jual beli kita. Maka hukumnya juga kalau kita mendapatkan barang itu atau kita menjual barang itu karena dia terpaksa, nggak berkah nanti itu ya. Nggak akan berkah, ya, dicabut oleh Allah keberkahannya. Ada ihtikar. Oke, silakan. Rindiani. Adalah menumpuk barang atau jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian si pelaku mengeluarkannya sedikit-sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan banyak. Para ulama tidak membatasi jenis barang yang dan jasa yang ditumpuk tersebut asalkan itu termasuk dalam bentuk esensial, maka iktikar adalah dilarang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menimbun barang dan jasa kebutuhan pokok maka telah melakukan sesuatu kesalahan. Jelas ya, ini timbun-menimbun yang akhirnya berdampak kepada melambungnya kenaikan harga karena orang membutuhkan tapi kemudian di pasaran nggak ada, akhirnya orang pun ya mencari apapun ya, karena itu kebutuhan sehari-hari ya. Contoh yang sedang berlangsung ini kan minyak goreng kan, orang tiap hari menggoreng. Nah, ketika nggak ada langka akhirnya naiklah barang itu. Nah itu ya. Oke, ada juga ghish ini ya, ghish. Coba siapa Wanda? Ada? Withholding relevant information, menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak yang terkait dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian atau prudent dalam melindungi kepentingannya sebelum terjadi transaksi yang mengikat. Dalam common law akad seperti ini dikenal dengan sebutan akad Oberim Fidei Contract, di mana semua jenis informasi yang seharusnya diketahui oleh pelanggan sama sekali tidak boleh disembunyikan. Jika adalah salah satu informasi berkenaan dengan subjek matter akad
tidak disampaikan, maka pihak pembeli dapat memilih opsi membatalkan transaksi tersebut. Oke. Jadi Hafiz menyebutkan fakta-fakta yang semestinya diketahui oleh orang-orang yang berangkat itu. Jadi ini dilakukan dalam rangka untuk apa? Melindungi kepentingan haknya. Maka orang-orang yang membeli itu kan punya hak ya untuk dia mendapatkan data fakta sebelum dia beli kan. Nah ini nggak boleh itu, apalagi kemudian kaitannya dengan barangnya itu kan mungkin sudah tidak berkualitas, mungkin sudah terlalu lama misalkan kan. Contoh beli mobil, jadi nggak boleh lah kita menyebutkan fakta kalau misalkan ada yang bocor, ada yang mungkin tidak berfungsi, sampaikan apa adanya. Ya, kalau dia mau beli silahkan, tapi kalau enggak ya itu nama jual beli ya. Oke, ini termasuk risk ya. Oke. Siapa lagi? Ini Tidias, Fitri Wahyu. Fitri Wahyu ini. Bai'ul mutar adalah jual beli dan pertukaran di mana salah satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan sehingga sangat mungkin terjadi eksploitasi oleh pihak yang kuat sehingga terjadi transaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya. Jual butuh adalah merupakan contoh klasik yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga pihak penjual karena sangat memerlukan uang cash terpaksa harus menjual asetnya dengan harga yang jauh dari harga pasar. Sangat dikhawatirkan bahwa unsur kerelaan dalam transaksi seperti ini tidak wujud pada pihak penjual sehingga tidak mencerminkan transaksi antadarin minkum yang sesuai dengan prinsip syariah. Ya, biasanya kadang-kadang orang ketika menjual dalam kondisi terpepet, emergensi, dia perlu dengan uang. Nah, kadang-kadang kita ini cari yang itu. Tapi yang jelas ya, yang jelas artinya ketika kemudian dia perlu uang, kadang-kadang seringkali dia akan lepas itu dengan harga pasaran. Intinya jangan sampai ada unsur terpaksa begitu ya. Unsur terpaksa itu diciptakan satu lingkungan sehingga orang itu kemudian harus menjual begitu, nggak bisa lagi dijual kecuali dia. Nah ini kadang-kadang yang harus dihindari ya. Tadlis siapa? Dini Tias tadi sudah ya. Siapa? Utari. Tadlis adalah tindakan seorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan lebih banyak. Tindakan oplos yang hari ini banyak dilakukan termasuk ke dalam kategori tindakan tadlis ini. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi mendadak ke pasar-pasar untuk memastikan kejujuran para pelaku pasar dan menghindari konsumen dari kerugian. Oplos tahu ya, oplos ya, bensin dioplos, atau mungkin beras dioplos, atau mungkin minyak dioplos. Nah, ini tadlis namanya. Maka seluruhnya adalah tipuan. Maka ini mencari keuntungan dengan cara menzolimi saudaranya. Ini tidak benar. Oke ya, ini beberapa juga dalam fikih Islam ya, dalam fikih Islam. Boleh dibaca coba Salma. 1. Sebab legal capacity, balik akil, free consent, legally permitted. Yang pertama, bay'al majnun, jual beli orang gila, pingsan, mabuk, dan sedang fly karena obat narkotika. Yang kedua, bay'al syabi, jual beli anak kecil yang belum mumayyiz atau minor. Tidak sah menurut Syafi'i dan Maliki dan mauquf menurut Hanafi, sesuai keterangan surah An-Nisa ayat 6. Yang ketiga, bay'al a'ma, jual beli orang buta. Hukumnya sah menurut jumhur jika objek disebut dengan sempurna karena dianggap sudah ada ridho. Tidak sah menurut Syafi'i karena tidak dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, maka seolah objek transaksi majhul. Yang keempat, bay'al mukrah, jual beli orang terpaksa atau dipaksa. Menurut Hanafi mauquf dan tidak mengikat menurut Maliki, sehingga dia, penjual atau pembeli, memiliki hak khiyar untuk membatalkan ataupun meneruskan transaksi. Yang kelima, bay'al fuduli, jual beli wakil secara lebih.
Hukumnya sahih mauquf atas izin pemilik sebenarnya menurut pendapat Maliki dan Hanafi. Syafi'i dan Hambali mengatakan tidak sah karena dia bukan sebagai pemilik sebenarnya dan tidak sah seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya. Yang keenam, bai al-majhur alaih. Jual beli orang sakit, muflis, saqih. Yang ketujuh, bai al-mulja. Jual beli orang yang takut hartanya dirampas orang. Oke, ya, ini beberapa contoh yang lainnya dalam buku fikih Islami ya. Terkait dengan beberapa jenis transaksi karena legal capacity-nya. Jadi kelaikan dan kelayakan orang yang melakukan transaksi. Transaksi ada majnun, ada bai'us sabi, anak kecil, bai'ul a'ma, ya, orang buta, mukroh tadi yang terpaksa, fuduli, ya. Jadi jual beli wakil secara lebih ya. Jadi artinya orang yang wakil itu kan misalkan ini perbedaan pendapat ya. Kita ngutus orang tolong nanti jualkan kambing saya. Nanti kalau dapat untung belikan kambing lagi begitu kan. Tiba-tiba orang yang menjadi wakil kita kambing dijual lalu dia beli kambing 2 misalkan. Itu namanya fuduli ya. Nah ini sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan tidak sah. Mahjur alaih, yang sakit, yang muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Orang baru nggak boleh jual beli karena apa? Karena dia ini bangkrut gitu. Jadi khawatir nanti jual belinya itu hanya untuk utangnya tadi. Jadi makanya mestinya orang muflis itu atau orang bangkrut itu ya ditahan hartanya, nggak boleh diperjualbelikan. Termasuk safi itu orang yang bodoh, yang nggak tahu transaksi, nggak tahu angka, nggak tahu hitung-hitungan dan sebagainya. Termasuk juga orang yang takut hartanya dirampas. Ini semua contoh-contoh dalam Islam bagaimana jual beli itu terlarang karena faktor legal capacity-nya. Nah ini yang fahish ini. Coba Rizky Ramadan dibaca. Macam-macam bayi al-goror al-fahis. 1. Sukar diserah terimakan. Unta melarikan diri, jual janin tanpa menjual induknya. Jual beli habl al-hablah, janin yang belum dilahirkan, dan madhamin, yaitu jual beli anak yang masih dalam benih induk penjantannya. 2. Tidak diketahui harga atau barangnya. Saya jual kepada Anda barang yang ada dalam karung ini. Yang ketiga, tidak diketahui sifat barangnya. Saya jual salah satu baju yang ada di rumah saya. Yang keempat, kualitas barang dan kuantitas harga tidak jelas. Saya membeli barang ini dengan harga sekarang. Yang kelima, tidak diketahui tempo pelaksanaannya. Saya jual kepada Anda barang ini jika Zaid telah datang. Yang keenam, 2 penjualan dalam 1 penjualan, menjual satu barang dengan salah satu dari 2 harga. Saya jual baju ini Rp 100 kontan atau Rp 200 tangguh. Kemudian serta-merta transaksi itu mengikat tanpa pilihan salah satu dari keduanya. Yang ketujuh, jual beli dari seseorang yang tidak dapat dijamin keselamatannya, seperti dari orang sakit yang dalam pertandingan. Yang ke-8, bai al-hassa, yakni jual beli tongkat yang di tangan. Jika jatuh, maka jual beli mengikat. Yang ke-9, bai al-munabazah, saling melempar pakaian antara A dan B. Ketika barang dilempar, maka jual beli mengikat. Yang terakhir, bai al-mulamasah, mana barang yang disentuh, maka terjadi. Oke, ya. Ini contoh-contoh bai' gharar fahish ya. Bai' gharar fahish ya. Ini cukup jelas ya, ini contoh-contoh sukar diterima-terimakan, tidak ketahui harganya, sifatnya, kuantitasnya. Intinya memang harus jelas. Jadi ketika ketidakjelasan itu ada, maka ini akan menzolimi orang yang bertransaksi dengan dia. Ya. Jadi ini semua menghindarkan, dan praktek-praktek ini kalau tidak diketahui oleh penjual dan pembeli kan akhirnya terjerumus di dalam tindak-tindak kezoliman. Makanya di zaman Umar ya, orang yang mau jual beli itu harus paham tentang apa? Tentang transaksi seperti ini. Nggak bisa kita jual beli misalkan janin,
masih dalam induknya, induknya, atau ada masih di pejantannya, ya nggak jelas itu. Dan ketahui harganya, misalkan saya jual barang ini yang ada di karung ini nggak ketahui harga dan barangnya seperti apa. Beli kucing dalam karung namanya itu kan. Sifat barangnya nggak ketahui, kualitas nggak diketahui, atau kapan temponya saya barang ini kalau nanti saya datang, ya kalau datang cepat, coba kalau datang 2 tahun kemudian, misalkan kan. Jadi ini juga tidak boleh jual beli dengan penjualan tadi. Ini ya dalam dua penjualan itu, kalau kontan saya bayar 100, kalau kredit saya bayar 200, lalu berpisah tanpa ada kepastian, maka ini nggak boleh. Tapi kalau dia bisa memastikan saya beli dengan cara kontan, harganya 100 nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian yang satu, saya beli dengan cara kredit, berapa? 200, oke kok, langsung sepakat, nah itu nggak masalah. Jangan sampai digantung begitu. Mana yang belum pilih ini, yang harga 100 atau harga 200, maka ini tidak boleh. Oke ya, ada lagi, ini karena sebab dan syarat ini. Siapa yang belum ini? Adit Al-Qadri. Baca Adit. Sebab by al-mu'atot, ambil bayar, cash and carry. By bil murasalah atau rasul, melalui surat atau ejen. Jual beli orang bisu melalui isyarat yang dimengerti. Jual beli dengan orang yang absen dari majelis akad. Jual beli yang tidak sesuai dengan ijab kabul. Oke, kita sampai sini dulu ya. Jadi kadang-kadang ada juga sebab karena syaratnya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Ada bai' mu'attah tadi kan. Bai' mu'attah yaitu ambil bayar, cash and carry, tanpa ada sebuah kata-kata. Ini tadi boleh hukumnya, ada masalah. Jadi kan ini secara hukum tidak masalah. Bai' mu'attah ini. Bai' murasalah sama surat menyurat dengan pakai agen. Asal jelas apa yang ditransaksikan tidak ada masalah. Ini terkait dengan syaratnya. Jual beli orang bisu melalui isyarat yang dimengerti tidak ada masalah. Jual beli dengan orang yang absen dari majelis. Ya kita nggak satu majelis, satu di Pontianak, satu di mana misalkan. Pada prinsipnya kalau sempurna, kemudian akadnya jelas, barangnya jelas, sepakat dengan harga menggunakan kontan atau misalkan kredit, nggak ada masalah. Ya. Jadi ini juga termasuk ini ya. Yang berikutnya, Adit, sebab ma'qud alaih. Sebab ma'qud alaih, by al-ma'dum, madamin, malaki, hablah. By ma'jus al-taslim, sukar diserah terimakan. Contohnya burung di udara, ikan dalam air. By al-kali bil kali. By al-dainasiatan. By al-ghorar, gair al-yasir. Jual beli najis atau mutanajis. Jual beli air sah yang dimiliki dan berada dalam tempat terpelihara. Zahiriyah. Jual beli air sama sekali tidak dibolehkan. Bai al-majhul, jahalah, fahisyah dalam objek, harta waktu penyerahan. Oke, ini ada juga kadang jual beli itu bisa terlarang karena faktor ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu kaitannya dengan barangnya, objek yang diperjualbelikan. Nah, ini kaitannya misalkan tadi bai'ul ma'dum tadi ya, ma'dum, yaitu kita menjual sesuatu yang nggak tampak. Jadi macam tadi kan jual beli masih di janin misalkan, atau suka diserah terimakan, masih di udara, masih di air ikannya, ini juga jelas. Atau kali bil kali tadi, menjual utang dengan utang, barangnya utang, lalu kemudian harganya juga utang, itu tadi kan nggak boleh. Atau ada horornya, jadi ini nggak boleh. Jual beli najis jelas, jual beli air, jadi sah kalau berada di tempat yang terpelihara.
Artinya air itu boleh saja kita asal kemudian tampak dengan jelas terpelihara, karena memang kan ketika kita melakukan transaksi barang itu memang harus jadi jelas begitu ya. Baik majhul juga sama tadi kan, baik majhul, yaitu kita jual beli yang tidak jelas intinya. Tidak jelas objeknya, hartanya kapan, waktu penyerahan kapan. Ini kaitannya dengan maqud alaih. Oke, berikutnya. Siapa yang belum? Ayista sudah belum? Jual beli objek yang tidak ada di majelis akad atau tidak dapat dilihat. Pembeli memiliki hak khiyar al-ru'yah jual beli dengan menyebut sifat ada 5 syarat. Yang pertama, objek berada terlalu jauh seperti Andalusia atau Afrika. Yang kedua, objek berada terlalu dekat dengan pihak bertransaksi. 3, penyebut sifat barang harus orang lain, bukan penjual. Keempat, semua sifat yang berhubungan dengan barang harus disebut. Yang kelima, penjual tidak boleh meminta pembayaran kontan kecuali jika objeknya pasti tidak ada berubah seperti tanah dan bangunan. Jika sifat-sifat ternyata sesuai dengan objeknya, maka transaksi mengikat dan jika tidak pembeli memiliki hak khiyar. Jual sesuatu yang belum diterima atau dipegang tangan. Sesuatu yang dapat dipindahkan tidak sah dijual sebelum diterima tangan. Yang J, jual buah atau tanaman yang belum tampak atau tumbuh karena masuk dalam kategori ma'dum. Apabila sudah tampak atau tumbuh namun dengan syarat dibiarkan sampai masak atau besar, maka tidak sah dan fasid menurut Hanafi. Batil menurut jumhur. Apabila langsung dipetik atau dituai, maka sah menurut ijma' ulama. Bila buah sudah masak, maka boleh jual belinya meski tidak langsung dipetik. Ini juga beberapa bentuk objek ya, objek. Ini memang harus bisa dilihat. Karena di dalam Islam nanti juga ada hak khiyar namanya khiyar ru'yah. Yaitu hak untuk bisa melihat barang. Jadi kalau barang itu tidak bisa tampak, tidak bisa dilihat, maka tidak boleh. Makanya ada beberapa syarat itu, jadi kadang-kadang menjadi syarat ru'yah ini. Kalau terlalu jauh atau terlalu dekat, ya, atau sifat barang itu, jadi sifat barang harus orang lain bukan penjual. Jadi penyebut barangnya orang lain. Ini kan ya sangat mungkin kalau orang lain kan tidak tahu barang kita, kecuali kalau penjualnya langsung. Nah ini kan sama, ini semuanya untuk menghindarkan kezolimannya. Semua sifat yang berhubungan dengan barang harus disebut semuanya. Jadi penjual tidak boleh meminta pembayaran kontan kecuali jika objeknya pasti tidak ada berubah. Ya. Jadi memang dilarang ya penjual itu untuk minta kontan kecuali memang jelas-jelas barangnya itu sudah nyata. Termasuk juga ini jual beli yang belum diterimakan. Jadi kita belum menerima barang tersebut, lalu kemudian barang tersebut sudah kita jual lagi, itu nggak boleh. Jadi namanya nanti kita sama-sama kan jual beli utang dengan utang. Jadi kita barang yang utang, lalu kita jual lagi dengan cara utang lagi. Kan nggak boleh itu. Nah, termasuk juga jual beli buah itu ya, harus sudah tampak. Kalau belum tampak, maka termasuk makdum ini. Kita termasuk ada gharar di situ, ada penipuannya. Baik, ini masih berapa ini? Masih banyak. Oh, oke, masih berapa? Oke, kita siapa lagi yang belum? Sudah semuanya? Ada yang belum? Udah, Pak. Udah, Rizky, balik kamu Rizky. Jual beli ini dilarang karena sifat. Topik-topiknya saja. Ya, Pak. 1, jual beli urbun atau dengan uang muka. Jika tidak terjadi transaksi, maka uang muka tidak akan dikembalikan pada calon pembeli. Fasid menurut Hanafi, batil menurut Syafi'i dan Maliki. Jika uang muka dikembalikan, maka boleh menurut jumhur. Oke, satu dulu ya. Ini jual beli urbun namanya. Oke, jual beli urbun itu yang ini biasa pakai DP ini kan. Kita selalu suka ini jual beli dilarang juga ini karena sifatnya. Syaratnya karena terlarang oleh syariat, yaitu pakai uang muka.
Jadi kalau uang muka itu tidak dikembalikan, maka ini termasuk fasid menurut beberapa mazhab. Jadi kalau misalkan kalau Bapak oke, tanda jadi, tapi nanti kalau misalkan tidak jadi, maka uang itu tidak dikembalikan. Nah, maka ini yang nggak boleh. Jadi yang boleh itu menurut jumhur para ulama apa? Ketika uang mukanya itu harus dikembalikan. Kalau nggak jadi. Jadi memang ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama kita. Oke, terus Rizky. Yang kedua, jual beli ainah, yaitu dua pihak yang seolah melakukan jual beli, namun sebenarnya hanya untuk mendapatkan uang cash bagi pihak pertama dan tambahan pembelian dari pihak kedua, bukan tujuan untuk mendapatkan barang atau objek transaksi. Nama jual beli ainah ya. Jadi inah ya, jual beli ainah atau inah namanya. Jadi jual beli inah. Jadi contohnya gimana? Jual beli inah itu saya jual kepada, misalkan saya jual kepada Rizky, tapi misalkan dengan berapa? Dengan 50.000. Tapi engkau jual lagi kepadaku sekarang ya. Jadi dijual lagi kepadaku dengan 60.000. Jadi syaratnya adalah menjual kepadaku kembali dengan 60.000. Jadi dia ingin dapat uang cash ya, dari pihak pertama. Jadi dan tambahan pengembalian dari pihak kedua. Ini nggak boleh ini. Jadi sama dengan jual beli inah namanya. Oke, terus jual beli ribawi, nasi'ah sama ya fadl. Oke, secara umum saja ini ya, jual beli barang haram, jelas ini. Ini jual beli yang terlarang karena sifat. Jual beli orang kota dengan orang pedalaman. Ini namanya talakil rukban namanya. Ini yang nggak boleh juga ini. Nah, ini disebut dengan talakil rukban ini, menjumpai orang. Jual beli hadirun libadin, namanya jual beli di mana datang membawa barang yang dijual dengan harga cash. Kemudian datang orang untuk membeli dengan harga lebih tinggi tetapi dengan harga kredit. Ini nggak boleh juga ini. Paham nggak ini? Jadi barang yang dijual dengan cara cash. Kemudian datang orang membeli dengan harga lebih tinggi tetapi dengan cara harga yang lebih tinggi. Maka ini jual beli hadirun libadin. Ini tidak boleh. Ya, jadi kalau kita misalkan kita sebenarnya transaksinya membawa untuk dengan cara cash. Ya. Jadi saya jual harganya 100.000. Tapi kemudian ada orang yang datang membeli dengan harga lebih tinggi, tapi dengan harga kredit. Ya. Nah ini ya juga sebagian para ulama ini masih mempermasalahkan. Muzabanah, macam-macam ya jual beli ini. Barang yang masih basah ditukar dengan yang kering. Tidak bisa juga. Jual beli najas tadi sama ya. Najas tidak bermaksud untuk membeli. Jual beli pada waktu azan. Waktu hari Jumat ya. Orang laki-laki jual beli pada waktu hari Jumat itu hukumnya makruh menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya bahkan haram ini. Jual beli anggur untuk diproduksi jadi minuman keras. Nah, ini anggur hukumnya nggak apa-apa, tapi kalau tahu untuk tujuannya minuman keras maka menjadi tidak boleh. Ini contoh-contohnya. Jual beli ibu induk dipisahkan dari anaknya masih kecil. Nah, ini dilarang. Ya kasihan. Ya kan sapi anaknya masih kecil ya dijual, kasihan. Jual beli atas pembelian orang lain, ini juga nggak boleh. Orang masih transaksi jual beli, lalu kemudian kita nyerobot, ini nggak boleh. Jual beli bersyarat, disyaratkan. Jadi contohnya apa? Seseorang beli bahan kain dengan syarat dijahitnya oleh penjual menjadi baju, kan nggak boleh itu dengan syarat seperti itu. Jadi sama dengan riba itu nanti. Mengumpulkan akad jual beli dengan salah satu dari 6. Jualah, sorof, muakot ya, nikah dan kirot ya. Artinya kadang-kadang sekarang ini ada juga model-model transaksi jual beli yang coba untuk dikumpulkan ya. Nah, nanti kita akan lihat model-model yang mungkin bisa kita lihat ya. Kadang dikumpulkan di situ ada jual beli, tapi sisi lain juga ada
dalam bentuk yang lain ya, entah syarikah ya. Jadi ada akad jual beli dengan syarikah. Nah, memang ini nanti akan menjadi perdebatan ya di kalangan para ulama, walaupun memang kita dapatkan hari ini banyak transaksi double. Jadi nanti di perbankan syariah itu kadang sewa tapi dengan jual beli. Jadi orangnya nyewa tapi nanti ujungnya adalah milik yang menyewa. Ini kan menggabungkan antara sewa menyewa dengan jual beli. Nah, ini masih diperdebatkan oleh para ulama kita. Oke ya, saya kira itu beberapa sisi penting ya dari jual beli dan tambahan. Mudah-mudahan nanti bisa dicerna. Nanti insya Allah saya akan share semuanya ya. Saya rekam semuanya dan nanti saya masukkan ke dalam YouTube ya untuk bisa dilihat lagi nanti insya Allah. Oke, saya kira itu ya sementara. Ini masuk semuanya ini kelasnya.